Ini ada korban jiwa di mana diduga tak kuat menampung air, tembok sekolah Madrasah Sanawiyah di Pondok Labu, Jakarta Selatan roboh dan menimpa siswa. 3 orang tewas akibat peristiwa ini. Dalam video amatir ini, sejumlah siswa histeris di tengah banjir yang menggenangi bangunan sekolah mereka. Bagian dalam Madrasah Sanawiyah 19 yang berlokasi di Jalan Pindang Kalijati, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan ini terendam air setinggi hampir 1 meter. Robohnya bangunan MTS 19 bersamaan dengan guyuran hujan deras di wilayah Jakarta. Dalam peristiwa ini, 3 siswa meninggal dunia, tertimpa reruntuhan dan 3 siswa lainnya mengalami luka serius dan dilarikan ke Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Kalau kurang lebih sih lebih dari 3 kalau pada main, cuman kalau untuk sementara ini korban yang kena musibah baru 3 orang yang dibawa ke rumah sakit. Sebelah belakang sekolah itu tanggul yang rubuh. Anak-anak, sedangkan anak-anak itu lagi bermain di situ. Nah, tanggul itu rubuh langsung di grup. Nah, itulah ada peristiwa terjadi, ada yang meninggal, luka-luka dan sebagainya. Petugas gabungan dari kepolisian dan damkar yang berada di lokasi masih mencari adanya diduga korban yang terjepit. Sejumlah petugas membantu proses evakuasi dan hingga kini belum diketahui penyebab robohnya bangunan sekolah tersebut. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Ya, ini sangat memprihatinkan tentu saja ya, ada korban dan diduga memang ini terjadi saat para siswa itu bermain di taman sekolah begitu, tapi karena posisi tembok dengan kondisi yang ternyata tidak bisa menahan derasnya arus air hingga menyebabkan roboh dan menimpa mereka yang sedang berada di lingkungan sekolah. Sebenarnya sudah lama tidak terjadi banjir di sekitar MTS tersebut, tapi memang kali ini terjadi banjir dan mungkin memang tidak bisa diprediksi juga, ternyata temboknya tersebut sudah tidak kuat bangunannya karena kalau berdasarkan investigasi lebih awal itu memang temboknya itu tersebut yang memang dikatakan tidak bisa menahan debit air yang terlalu besar aja. Ya, salah satu siswa korban tewas robohnya tembok di Madrasah Sanawiyah 19 Pondok Labu, Jakarta Selatan adalah Dika Syafagirafi dan ini tiba di rumah duka di Pangkalan Jati Baru, Cinere, Kamis malam. Keluarga dan puluhan pelayat menyambut kedatangan jenazah termasuk jajaran kepolisian Polres Metro Depok. Korban meninggal dunia tertimpa tembok roboh saat hujan deras di jam pulang sekolah. Para guru berupaya mengevakuasi para korban di reruntuhan tembok, namun sayang 3 siswa tidak bisa diselamatkan. Untuk mengetahui informasi terkini mengenai pasca robohnya tembok di Madrasah Sanawiyah Pondok Labu 19 Jakarta Selatan, sudah ada reporter Salam Rahmat di lokasi. Ya, selamat pagi. Salam, bagaimana situasi di MTSN pasca robohnya tembok Kamis kemarin? Ya, baik, selamat pagi Ajat, Irma dan juga pemirsa. Hujan deras yang mengguyur Jakarta pada Kamis kemarin ini membuat sebuah tembok rubuh di MTS 19 Jakarta Selatan yang mana saat ini menimpa sejumlah siswa yang tengah bermain mandi hujan. Dari informasi terakhir yang kami dapatkan, di mana sebanyak 3 orang dilaporkan meninggal dunia, yaitu dari anak kelas 8 MTS 19 Jakarta Selatan, sementara 1 siswa lainnya ini mengalami luka-luka dan kondisinya kini sudah diperbolehkan pulang usai mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Prikasih Jakarta Selatan. Sementara berdasarkan pemantauan yang kami lakukan hingga saat ini, dari puing-puing reruntuhan ini juga sudah mulai dibersihkan oleh petugas PPSU yang berjaga di sekitaran Jakarta Selatan, yang mana ini juga tempat terjadinya banjir yang menerjang MTS 19 Jakarta Selatan. Namun untuk kondisi kelas-kelas ini dapat kami sampaikan masih dalam kondisi yang porak-poranda usai diterjang banjir pada hari kemarin. Dan garis polisi ini juga masih terpasang melintang di area sekitaran lokasi kejadian yang berada di
Cilandak, Jakarta Selatan. Dan dapat kami sampaikan juga bahwa sebelumnya tadi pada pukul 8 pagi dari kami juga melihat dari perwakilan Kementerian Agama, dari Dirjen Pendis Pendidikan Islam dan juga dari Kemenko PMK dari Muhadjir Effendi ini tengah meninjau tempat terjadinya lokasi yang menewaskan ataupun juga ini merenggut 3 nyawa anak MTS di Cilandak, Jakarta Selatan. Dan perlu kami informasikan juga kepada Anda, Ajat, Irma, dan juga pemirsa bahwa dari MTS 19 Jakarta Selatan ini memang kerap terjadi banjir setiap tahunnya. Bahkan ini merupakan kali kedua dalam seminggu terakhir MTS 19 Jakarta Selatan ini diterjang banjir. Dan dapat kami sampaikan bahwa memang dari lokasi kejadian ini berada di cekungan yang ada di sekitaran maupun dari depan maupun dari arah belakang sekolah, yang membuat dari genangan air ini mau tidak mau harus menuju ke kawasan tempat rendah yang berada di MTS 19 Jakarta Selatan. Dan dapat kami sampaikan juga Ajat dan juga pemirsa bahwa hingga saat ini dari pihak sekolah ini juga meliburkan dari para siswanya hingga waktu yang belum dapat ditentukan. Ajat, Irma. Baik. Salam, apa yang sekarang sedang dilakukan? Saya lihat ini ada beberapa pihak ya di lokasi. Apa yang memang sedang dilakukan di sana sekarang? Ya, baik. Ajat dan juga Irma dan juga pemirsa, ini dapat kami sampaikan bahwa saat ini tengah dilakukan sesi wawancara bersama dengan Menko PMK Muhadjir Effendi. Usai tadi juga dari Muhadjir Effendi beserta juga tim dan juga dari perwakilan Kementerian Agama ini meninjau di area sekitaran lokasi kejadian tertimpanya beberapa ataupun sejumlah siswa yang menewaskan 3 orang siswa tersebut yang berada ini di belakang dari Muhadjir Effendi sendiri lokasi kejadiannya. Dan untuk saat ini juga di lokasi sekitaran ini masih dilakukan pembersihan di area sekitaran tempat kejadian perkara. Sementara untuk kelas-kelas sendiri ini belum dilakukan pembersihan lantaran di seluruh lantai 1 yang berada di MTS 19 ini masih porak-poranda dan juga ini juga terlihat dari adanya kaca yang pecah usai diterjang banjir pada sore hari kemarin. Ajat, Irma. Baik, Salam, apakah sudah ada tanggapan terkini dari pengelola sekolah terkait kejadian ini dan apakah pihak sekolah sudah bisa memastikan kapan aktivitas belajar mengajar di MTS 19 akan kembali dimulai? Ya, Ajat dan juga pemirsa, ini dapat kami sampaikan bahwa dari tanggapan dari sekolah ini tadi kami juga sempat bertanya kepada saksi mata yang juga sebagai dari guru yang mengajar di MTS 19 Jakarta Selatan ini, yang mana sebetulnya pada hari kemarin ini sesi pembelajaran usai pada pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Namun pada pukul 14.30 para siswa ini sudah dilakukan evakuasi untuk menuju ke tempat yang lebih tinggi lantaran banjir ini sudah mulai menggenangi setinggi 50 cm bagi para setinggi 50 cm sepaha orang dewasa. Dan dapat kami sampaikan juga bahwa dari pihak sekolah ini belum memastikan kapan rencananya pembelajaran ini akan dimulai, dan rencananya pada minggu depan pihak sekolah akan berkoordinasi dengan para guru dan juga dari pihak-pihak lainnya apakah akan memutuskan sekolah akan dilakukan pembelajaran secara tatap muka atau offline ataupun dilakukan secara daring. Irma. Baik. Ajat. Salam, apakah Anda bisa mengikuti sesi wawancara yang dilakukan oleh Menteri Koordinator PMK Muhadjir Effendi untuk juga kita bisa mengetahui apa saja yang disampaikan oleh beliau begitu? Ya, baik Ajat dan juga pemirsa, Ajat, Irma dan juga pemirsa, ini dapat kami sampaikan bahwa kami juga belum bisa mengetahui apa saja yang tadi diberikan ataupun statement yang disampaikan oleh Muhadjir Effendi terkait dengan kondisi yang terjadi di MTS 19 Jakarta Selatan ini, lantaran untuk saat ini juga semakin ramai didatangi, semakin siang ini juga semakin ramai didatangi oleh warga yang ingin menyaksikan ataupun melihat langsung kondisi terkini dari robohnya tembok yang ada di MTS 19 Jakarta Selatan ini. Ajat, Irma. Boleh ditunjukkan seperti apa suasananya dan boleh mungkin Anda bisa merapat ke Pak Menko untuk kita bisa mendengar bersama statement yang disampaikan oleh pemerintah. Ya, Ajat, Irma dan juga pemirsa, saat ini kami akan mengajak Anda untuk melihat langsung kemana dari Menko PMK ini akan melakukan tinjauan langsung ke lokasi yang berada di MTS 19 Jakarta Selatan ini.
di Jagakarsa Pak, yang di Jalan Kaki Satu. Ya, Ajat, Irma dan juga pemirsa, ini dapat kami sampaikan bahwa di sekitaran lokasi ini juga masih terpantau kotor akibat lumpur dari tanah liat yang menggenang di area sekitar MTS 19, dan kami akan mencoba untuk bertanya kepada Bapak Muhajir Effendi terkait dengan kejadian yang berlaku ataupun terjadi pada sore hari kemarin. Pak Muhajir, Pak, bisa kasih tanggapan Pak terkait dengan kondisi sekarang Pak? Ya, Ajat, Irma dan juga pemirsa, nampaknya dari pihak Muhajir Effendi ini belum bisa memberikan statement apapun lantaran untuk saat ini dari pihak Muhajir Effendi ini masih melakukan tinjauan ke kelas-kelas yang ada di MTS 19 Jakarta Selatan ini. Dan Ajat, Irma dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan dan juga kami gambarkan beginilah kondisi terkini dari kelas yang ada di MTS 19 Jakarta Selatan, yang kondisinya ini dapat kami sampaikan bahwa masih kotor dan juga masih porak-poranda usai diterjang banjir pada sore hari kemarin. Dan ini dapat kami sampaikan bahwa dari kelas juga ini sudah kotor dan juga sudah posisinya juga sudah mulai berantakan dari posisi bangku, meja, dan juga posisi fasilitas lainnya yang ada di dalam kelas ini. Dan dari lantai juga ini sudah mulai digenangi oleh becekan air dan juga dari tanah-tanah yang ada di dalam kelas ini. Dan ini dapat kami gambarkan, Ajat dan juga pemirsa, sekiranya ini sekitar setebal hampir 1 cm ketebalan tanah yang menggenangi ataupun memasuki ke dalam kelas yang ada di salah satu kelas yang ada di MTS 19 Jakarta Selatan ini. Dan saat ini juga sedang Muhajir Effendi juga tengah memantau langsung ataupun juga meninjau di dalam kelas yang berada di dalam kelas Muhajir Effendi. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa di sekitaran lokasi kelas ini masih berantakan dan terus berantakan. Ini juga bukan hanya satu kelas, melainkan satu lantai yang berada di lantai 1 ini semuanya hampir sebagian besar kelas masih dalam kondisi yang berantakan dan juga masih dalam kondisi yang kotor usai diterjang banjir pada sore hari kemarin. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa kondisi terparah dari pantauan kami di lapangan ini bahkan di masjid yang berada di MTS 19 Jakarta Selatan ataupun di MTS 19 ini kondisinya juga sudah rusak parah usai diterjang banjir pada hari kemarin. Dan juga kondisi dari kelas ataupun kondisi dari kaca yang ada di masjid tersebut juga terlihat sudah pecah, dan juga barang-barang yang berada di masjid ini juga sudah mulai berantakan dan juga sudah mulai kotor. Dan ini juga kami sampaikan bahwa kondisi ini juga sangat mengenaskan sekali saat peristiwa tersebut terjadi, lantaran hingga saat ini juga para korban ini beruntungnya sudah mulai diperbolehkan pulang pada tadi malam usai mendapatkan perawatan intensif dari pihak rumah sakit usai ditolong oleh warga maupun dari guru yang berada di lokasi kejadian. Dan saat ini saya sedang berada di masjid tersebut di mana tempat kami melaporkan saat ini. Dan inilah kondisi terkini, Ajat, Irma dan juga pemirsa. Kaca-kaca mulai pecah dan juga di dalam kelas ini bisa terlihat sekali kondisinya berantakan dan juga porak-poranda usai diterjang banjir pada hari kemarin. Dan nampaknya kami juga kesulitan untuk bisa masuk lantaran di bagian pintu masuk ini juga kaca-kaca ini juga sudah mulai bertebaran dan juga berantakan sekali. Kami juga dapat gambarkan kondisi terkini buku-buku maupun dari kursi maupun dari bangku ini semuanya masih berantakan porak-poranda usai diterjang banjir pada sore hari kemarin. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa dari pihak PPSU ini juga masih tengah membersihkan dari kondisi yang berada di MTS 19 Jakarta Selatan ini. Dan ini juga sudah mulai bergerak sejak pagi hari tadi, masih membersihkan. Dan sebelumnya ini dapat kami sampaikan bahwa di kondisi terkini ataupun kondisi pada pagi hari tadi ini masih berantakan. Namun untuk saat ini usai 3 jam dilakukan pembersihan oleh pihak PPSU, ini juga sudah mulai terlihat bersih. Namun untuk kondisi di dalam ruangan sendiri ini masih terlihat berantakan lantaran di
direncanakan bahwa dari pihak aparat kepolisian ini akan melakukan olah TKP dan belum bisa dipastikan kapan rencananya dari pihak aparat kepolisian ini akan melakukan olah TKP, dan saat ini juga dari pihak Kementerian Agama dan juga dari Kemenko PMK ini masih melakukan tinjauan ke sejumlah kelas-kelas ataupun ke sejumlah lokasi yang sekiranya ini berada ataupun di sekitaran MTS 19 Jakarta Selatan. Ajat, Irma. Baik. Salam, tadi sudah kita bisa lihat ya kondisi fasilitas masjid, ruang kelas. Ada fasilitas apa lagi sebetulnya di lantai 1 yang mengalami kerusakan parah di Madrasah Sanawiyah Negeri 19 ini? Iya, Ajat, Irma dan juga pemirsa, ini dapat kami sampaikan bahwa sekiranya bukan dari hanya kelas ataupun dari masjid saja yang berantakan ataupun kondisinya rusak parah, namun di kondisi TKP yang berada panggung yang tempat kejadian perkara tersebut yang merenggut 3 nyawa ini juga kondisinya rusak parah, yang mana robohnya dari tembok tersebut merupakan ada 2 bagian tembok, yakni dari tembok pembatas luar dan juga tembok dari panggung yang berada di MTS 19 Jakarta Pusat. Artinya ini dapat kami sampaikan bahwa sekiranya ataupun setidaknya ketiga ataupun beberapa siswa tersebut tertiban dari 2 tembok yang ada di sekitaran MTS 19 Jakarta Selatan, dan kondisinya ini dapat kami sampaikan bahwa tadi dari hasil wawancara kami bersama dengan saksi mata sekaligus guru yang juga ikut menolong korban meninggal dunia dan juga korban yang selamat. Ini kondisinya memang dari korban meninggal dunia ini sudah sangat memprihatinkan dan juga sudah sangat mengkhawatirkan usai tertimpa dari tembok yang ada di MTS 19 Jakarta Selatan ini. Ajat, Irma. Baik, Salam, kalau kita melihat kondisi terkini di MTSN 19 tersebut, kondisinya cukup parah sekali. Artinya ini masih harus banyak waktu untuk membersihkan dan merapikan sekolah agar aktivitas belajar mengajar bisa dilakukan. Namun berdasarkan informasi, Anies Baswedan ini siap memberikan penampungan sementara untuk aktivitas belajar mengajar siswa dari MTSN 19. Apakah Anda sudah mendapatkan informasi terkait hal ini? Salam. Ya, Ajat, Irma dan juga pemirsa, terkait dengan pernyataan dari Anies Baswedan yang tadi disampaikan oleh Irma, kami belum menerima informasi apapun terkait dengan hal tersebut. Namun dari pihak sekolah ini tadi memberikan statement ataupun memberikan pernyataan kepada kami bahwa sekiranya pada minggu depan rencananya sekolah akan memutuskan apakah pembelajaran kepada para siswa di MTS 19 Jakarta Selatan ini akan dilakukan secara daring ataupun sudah dilaksanakan secara offline tatap muka. Dan namun untuk saat ini para siswa untuk hari ini dan juga hari-hari berikutnya ini disampaikan direncanakan akan maksud kami sudah diliburkan lantaran untuk saat ini dari pihak sekolah dan juga dari pihak lainnya ini masih membersihkan puing-puing berantakan dan juga yang ada di MTS 19 Jakarta Selatan ini, dan juga para siswa tadinya juga diminta oleh pihak sekolah untuk melakukan takziah ataupun melayat ke rumah duka 3 korban yang meninggal dunia tersebut, dan juga diminta untuk melakukan doa bersama di rumah masing-masing ataupun saat melayat ke rumah duka teman yang meninggal dunia sebanyak 3 merenggut 3 nyawa tersebut. Ajat, Irma. Baik, Salam. Apakah Anda bisa kembali menunjukkan kepada kami kondisi terkini tembok yang roboh, kemudian juga apakah memang Menko PMK masih berada di lokasi? Hal apa yang memang menjadi poin penting yang menjadi perhatian dari Menko PMK Muhadjir Effendi pagi hari ini hingga hadir di lokasi? Ya, baik, Ajat, Irma dan juga pemirsa, saat ini saya akan mengajak dan juga beserta juru kamera kami, Raga Firdaus, akan mengajak Anda untuk melihat kondisi sekitar di lokasi kejadian tertimpanya sejumlah siswa SMA ataupun MTS 19 Jakarta Selatan saat terjadinya peristiwa tersebut terjadi. Dan inilah kondisi terkini dari tembok yang runtuh usai diterjang banjir pada sore hari kemarin, di mana ini merupakan panggung siswa di MTS 19 Jakarta Selatan, dan tepat di belakang ini merupakan tembok yang menimpa ketiga ataupun keempat siswa tersebut, di mana 3 diantaranya meninggal dunia, sementara 1 ini dinyatakan selamat meskipun kondisinya terhimpit dari reruntuhan bangunan yang ada di tertimpa tersebut. Dan dapat kami sampaikan bahwa ini terlihat di bagian tengah, bagian panggung ini terdapat lubang ataupun lubang
yang kami juga belum bisa memastikan penyebab pasti dari adanya lubang yang berada di tengah-tengah panggung tersebut. Dan ini juga dapat kami sampaikan bahwa masih adanya pohon-pohon yang rubuh ataupun yang tumbang usai diterjang banjir kemarin, dan juga dari adanya paralon maupun dari tembok-tembok dan juga runtuhan puing-puing bangunan yang ada di sekitaran, yang sekiranya tadi juga ditinjau langsung oleh Bapak Muhadjir Effendi terkait dengan lokasi pertama kali yang disampaikan ataupun yang dikunjungi langsung oleh Muhadjir Effendi adalah lokasi ini, lokasi tempat kejadian perkara yang menimpa 4 siswa tersebut saat bermain mandi hujan pada sore hari kemarin. Ajat, Irma. Baik, Salam, apakah masih ada agenda kunjungan selain Menko PMK pagi hari ini yang juga akan meninjau ke lokasi? Ya, Ajat, Irma, dan juga pemirsa, ini dapat kami sampaikan bahwa hingga saat ini kami juga belum mendapatkan informasi siapa saja dari pihak pemerintah yang ingin ingin menyambangi lokasi kejadian yang berada di MTS 19 Jakarta Selatan ini. Dan hanya terlihat dari tadi pagi hanya perwakilan Kementerian Agama dari Deputi ataupun dari Dirjen Pemdis atau Pendidikan Islam dan juga dari Muhadjir Effendi sendiri. Ajat, Irma. Baik, ini untuk kegiatan Menko PMK apakah sudah selesai? Ya, dapat kami sampaikan, Ajat, Irma, dan juga pemirsa, bahwa untuk saat ini dapat kami sampaikan bahwa untuk agenda sendiri dari peninjauan langsung yang dilakukan oleh perwakilan Kementerian Agama maupun dari Menko PMK Muhadjir Effendi ini dapat kami sampaikan kurang lebih tinjauan tersebut sudah selesai, dan saat ini juga sedang melakukan bincang-bincang sejenak dengan beberapa pihak sekolah terkait dengan insiden yang menewaskan ataupun merenggut 3 nyawa siswa MTS 19 Jakarta Selatan. Ajat, Irma. Baik, ini untuk terkait dengan penutupan sekolah tadi disampaikan bahwa ini belum ada waktu yang ditentukan begitu, tapi kalau melihat dari kerusakan ini nampaknya akan lama. Apakah ada informasi terkait dengan lokasi mana yang nanti akan disiapkan untuk mengganti atau aktivitas para siswa bersekolah selama proses perbaikan dilakukan? Ya, baik, Ajat, Irma, dan juga pemirsa, ini dapat kami sampaikan bahwa untuk perbaikan sekolah sendiri dari pihak sekolah ini belum menyampaikan kepada awak media terkait dengan rencananya akan dialokasi ataupun akan diungsikan kemana lokasi sekolah yang untuk sementara waktu pembelajaran di MTS 19 Jakarta Selatan ini. Dan tadi dapat kami sampaikan bahwa sementara pernyataan sementara dari pihak sekolah ini menyampaikan bahwa rencananya ke depannya ini dari pihak sekolah akan melakukan pembelajaran secara daring melalui aplikasi dari online tersebut, yang mana ini juga belum bisa dipastikan rencananya sampai kapan para siswa ini akan melakukan pembelajaran tersebut secara daring ataupun secara online, mengingat dari kondisi sendiri di lokasi kejadian di MTS 19 ini juga kondisinya cukup parah usai diterjang banjir. Ajat, Irma. Baik, terima kasih. Salam Rahmat melaporkan langsung dari MTSN 19 Cilandak, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali, Rahmat. Baik, dan pemirsa, itu tadi ya, kita bisa lihat bagaimana kondisi terkini di Madrasah Sanawiyah Negeri 19 Pondok Labu pasca robohnya tembok dan menimpa 3 orang siswa hingga mengakibatkan 3 siswa meninggal dunia. Dan kita akan beralih ke suasana terkini di rumah duka salah satu korban robohnya tembok di Madrasah Sanawiyah Negeri Pondok Labu, Jakarta Selatan. Ya, sudah ada reporter Vito Erlangga di lokasi. Selamat pagi, Vito. Bagaimana situasi rumah duka korban robohnya MTSN tersebut saat ini? Ya, selamat pagi, Ajat dan Irma. Dapat kami laporkan kondisi terkini di rumah duka salah satu korban meninggal akibat runtuhnya tembok MTS 19 pada Kamis kemarin. Saat ini saya berada di rumah salah satu korban, yaitu bernama Dendis Al-Fatih, siswa kelas 8 MTS Negeri 19 Jakarta, yang mana saat ini seperti yang Anda lihat di belakang saya, suasana duka meliputi rumah duka dari
korban yang berlokasi di Gang Harapan 2, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Sejumlah kolega dan juga dari pihak sekolah MTS Negeri 19 Jakarta ini juga nampak hadir untuk menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya Dendis Al-Fatih kepada pihak keluarga. Dan rencananya memang korban akan dimakamkan di tempat pemakaman umum di Kampung Kandang yang lokasinya memang tidak jauh dari kediaman pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini jenazah masih disemayamkan di rumah duka dan rencananya akan dilakukan proses pemandian jenazah. Dan tadi kami juga sempat memantau ada juga beberapa dari pejabat setempat yang nampak hadir untuk menyampaikan duka cita. Dan memang berdasarkan penuturan dari pihak keluarga, sebelumnya jenazah juga sempat disemayamkan di Rumah Sakit Pirkasih Jakarta sebelum dipulangkan ke rumah duka. Dan saat ini kita bersama-sama menunggu. Baik. Baik, rupanya ada kesalahan teknis sambungan dengan Vito Erlangga di rumah duka korban dari robohnya tembok MTSN 19 Cilandak, Jakarta Selatan. Ya. Nanti kita coba akan update lagi, tapi berikutnya kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, di mana polisi hingga kini masih menyelidiki penyebab robohnya tembok di sekolah MTSN 19 Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan. Dan untuk mengetahui informasi terbaru dari pihak kepolisian, kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Kapolsek Cilandak, Kompol Multazam Lisendra. Selamat pagi, Pak Multazam. Selamat pagi, Mas. Baik, hal apa yang bisa disampaikan oleh pihak kepolisian terkait dengan penyidikan sementara untuk robohnya tembok di Madrasah Negeri 19 yang mengakibatkan 3 korban meninggal dunia? Baik, Mas, penyelidikan ya. Penyelidikan, tahapnya masih penyelidikan. Pertama, kami juga berturut berbela-sungkawa atas jatuhnya korban jiwa dan luka dari siswa MTSN 19 di Pondok Labu. Kemudian sampai sejauh mana kami bisa update, beberapa warga RT RW sudah kami periksa, pengurus ketua RT dan ketua RW kami periksa dan mintai keterangannya untuk sementara. Kemudian bukti-bukti misalkan reruntuhan, kemudian bagaimana air bisa terhambat, sudah kami ambil dokumentasinya, sambil terus kita akan menunggu dari tim puslapor untuk menentukan apa penyebabnya. Begitu, Mas. Baik, tapi untuk olah tempat kejadian perkara apakah sudah dilakukan oleh pihak kepolisian, ataupun kalau memang belum, kapan akan dilakukan? Olah TKP sementara kemarin kan kami masih fokus terhadap penyelamatan korban, kemudian kami mengevakuasi dan mengamankan sekolah agar tidak terjadi tindak pidana lainnya. Misalkan kan di sini ada aset-aset yang harus kita jaga dan kemungkinan terjadi bencana lagi kan bisa ada terjadi. Fokus kami di situ. Untuk penyelidikan masih terus kami upayakan sambil menentukan apa sih penyebab terjadinya. Tentunya dari informasi awal, dugaan-dugaan seperti apakah bencana atau ada kelalaian, tentunya akan ditentukan apabila alat bukti sudah cukup, kalau memang ada, karena dari pengamatan kami sementara ini bencana yang memang tidak bisa dihindari begitu. Baik, Pak Multazam, kalau berdasarkan investigasi awal, benarkah ini berkaitan dengan struktur dari tembok sendiri yang memang tidak kuat menahan jebolnya atau menahan debit air yang cukup tinggi seperti itu, Pak? Kalau untuk struktur tembok bukan kami yang bisa menentukan kuat atau tidak, karena memang bukan keahlian di bidang tersebut. Namun itu pentingnya penyelidikan, Mbak, untuk menentukan, bukan melalui asumsi-asumsi. Kami tidak bisa memberikan asumsi, yang pasti kami akan berikan fakta yang memang apa penyebabnya begitu, Mbak.
Baik, tapi apakah betul lokasi ini merupakan lokasi yang memang sering terjadi luapan air secara mendadak seperti ini, Pak Kapolsek? Kalau keterangan dari Pak Ibu Kepala Madrasah, memang beberapa kali tergenang tidak lebih dari 30, namun pada hari ini karena jebolnya tembok yang ditekan air yang berlebihan, tentunya mendorong tembok itu rubuh. Jadi dugaan awal dari kematian dan korban luka akibat tertimpa tembok panggung tersebut tertimpa dari tembok madrasah yang memisahkan antara madrasah dengan jalan akibat dorongan air yang meluap dari drainase yang ada di dekat sekolah. Begitu, Mas. Baik. Pak Multazam, untuk kepastian jumlah korban saat ini kan diinformasikan ada 3 siswa yang tewas, lalu ada juga yang luka-luka. Lalu kepastiannya seperti apa? Mungkin korban yang memang luka-luka? Alhamdulillah dari penyisiran tim, baik dari PMI, pemadam kebakaran, kemudian sampai tadi pagi kami update, posko yang dibuat oleh PMI Jakarta Selatan, tidak ada lagi korban tambahan yang dilaporkan. Kemudian hari ini Baik, Pak Multazam, ini sekali lagi terkait dengan rencana olah tempat kejadian perkara, karena memang nampaknya kegiatan bersih-bersih juga menunggu langkah yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Ya, untuk bersih-bersih, Mas, yang di luar tembok dan di sekolah sudah siap dari pihak kecamatan, kelurahan bersama stakeholder terkait pembersihan, karena kalau kita biarkan tentunya akan menjadi penyakit dan kerawanan lainnya. Untuk yang kami amankan di olah TKP ini yang sekitar tembok rubuh dan dugaan awal air tergenang dan tersumbat begitu. Baik, Pak Multazam, izin kita jeda terlebih dahulu, kita akan mendengarkan keterangan yang disampaikan oleh Menko PMK Muhadjir Effendi. Ya. Sebentar, Pak Multazam. Siswa ya, siswa yang meninggal itu tertimpa oleh backdrop panggung yang terbuat dari tembok itu. Dan ini karena daerah banjir dan kebetulan daerah cekungan, sehingga ini tempat aliran dari dari berbagai penjuru ini masuk ke wilayah ini. Tadi saya sudah minta dari Kementerian PUPR untuk segera datang untuk cek langsung dan kita tata lebih menyeluruh ini, ya, karena peminatnya juga tinggi di sekolah ini. Kebetulan dari berapa Bu yang daftar? Yang daftar dari 1.000. Nah, dari 1.000 yang daftar yang diterima cuma 180. Ya, 180. Ya, jadi saya kira tempat ini harus ditangani secara lebih utuh lah nanti, termasuk bagaimana supaya tidak menjadi langganan genangan air. Ya. Ya kita usahakan tidak lah, karena madrasah itu adalah secara pemerintahan itu adalah ini urusan pemerintahan absolut, bukan konkuren. Artinya ini langsung di bawah Kementerian Agama. Karena itu nanti akan saya koordinasikan dengan Pak Dirjen bersama pemerintah DKI, yang ada tanahnya pemerintah DKI di sebelah ini, mungkin bisa kita nego untuk bisa digunakan lebih, agar lahan ini yang sangat sempit ini bisa lebih diperluas. Kemudian bangunannya ini juga sudah cukup tua, sejak 1997, sudah waktunya untuk dibenahi secara lebih drastis saya rasa. Atas nama pemerintah, saya mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya 3 siswa dari Madrasah Sanawiyah Negeri 19 Pondok Labu ini. Mudah-mudahan Allah SWT menerima mereka dengan seluruh kebaikan yang pernah dilakukan, dan karena ini adalah masih golongan anak-anak, insya Allah mereka tentu saja husnul khotimah, dan keluarganya terutama yang ditinggalkan supaya diberi ketabahan, kesabaran, dan ikhlas melepas putra-putra kesayangannya, agar dengan
keikhlasannya itu akan mempermudah perjalanan mereka dalam menghadap Allah SWT. Nah, dari Kemenak Pendis kabarnya akan mengalihkan sistem pembelajaran di sini, mungkin dialihkan ke tempat lain untuk sementara waktu ke depan gimana? Untuk sementara kita melakukan proses pembelajaran melalui mekanisme PJJ. Nah, ke depan kita mencoba melihat apakah kelayakan dan kelaikan dari madrasah ini bisa dilakukan proses pembelajaran. Dan kita mencoba mencari madrasah terdekat. Di sini ada MAN 11 yang mungkin kita akan proses pembelajaran tatap mukanya di MAN 11. Tapi untuk sementara ini sebagai bagian dari pendekatan penyelesaian darurat, kita menggunakan model PJJ. Ini rencananya total ya? Itu nanti kita akan rembuk bersama karena banyak pihak pemangku kebijakan yang bisa mengambil peran. Ada PUPR, ada kami, ada Pemprov dan lain sebagainya. Kami akan koordinasi sesegera mungkin untuk menyelesaikan persoalan di sini. Ya. Pak, ke Ibu Kepala Sekolah izin Bu, kabarnya tadi saya sempat bertanya kepada salah satu guru, katanya di sini tembok tersebut terakhir direnovasi 3 tahun lalu, benar nggak Bu? Kebetulan kami baru 6 bulan di sini di MTS 19 ini, gitu. Artinya lama Bu. Jadi tembok itu sebenarnya emang sudah lama atau memang terakhir ada renovasi kapan Bu? Sebelum saya sudah di sini, ini sudah ada tembok itu. Tembok pembatas ya. Ya, cukup. Pak Menko, proses ada penyelidikan lagi mungkin untuk sekolah-sekolah lain yang tadi seperti Bapak sampaikan, ini kan bangunan sudah lama berdiri Pak. Apakah akan dari pemerintah akan melakukan pengecekan lagi agar kejadian serupa tidak terjadi lagi Pak? Sebetulnya pengecekan itu kan sudah ada mekanismenya. Setiap kementerian kan ada inspektorat dan juga di setiap kementerian termasuk Kementerian Agama juga sudah ada Direktorat Sarana Prasarana ya Pak Dirjen. Ya, sebetulnya sudah rutin itu sehingga kita belum ada pikiran untuk melakukan pemeriksaan lebih menyeluruh. Ini kita nilai sebagai insiden aja. Insiden yang memang tak terelakkan akibat banjir yang meluap, kemudian menekan tembok dan temboknya menekan backdrop yang terbuat dari beton juga itu. Sementara itu, soal berikutnya nanti akan kita lihat lebih jauh lah. Pasti dari Kementerian Agama, karena ini langsung di bawah Kementerian Agama, akan menurunkan juga Irjen ya Pak Manat, ya, Pak Dirjen ya, nanti untuk menginvestigasi, untuk menelisik. Sehingga kita lihatlah kasusnya seperti apa ya. Antisipasi banjir berikutnya gimana Pak? Ya ini, nanti akan saya diskusikan dengan Kementerian PUPR, sekarang sedang on the way ke sini. Kita harap hari ini nanti sudah ada keputusan awal lah untuk menindaklanjuti. Ini artinya ini tidak akan kita biarkan gitu, tapi akan kita selesaikan secara menyeluruh, secara terintegrasi, terutama terkait dengan fungsi yang sangat strategis dari madrasah ini. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Menko, Bu Gepsek, Pak Dirjen. Baik, pemirsa, itu tadi ya keterangan yang disampaikan oleh Menko PMK Muhadjir Effendi terkait dengan robohnya tembok di MTS 19 Pondok Labu. Dan kita kembali akan berbincang bersama dengan Kapolsek Cilandak Kompol Multazam. Pak Multazam masih bersama kami? Baik, tadi disampaikan oleh Menko PMK bahwa sudah juga berkoordinasi pihaknya dengan Kementerian PUPR untuk melakukan proses renovasi pasca tadi kita bisa lihat ya bagaimana kondisi sekolah yang terjadi banyak sekali kerusakan dan memang untuk sekolah sendiri diliburkan dan untuk jeda waktu ini akan dilakukan secara daring. Betul sekali, dan dari Kemendag sendiri tadi nanti akan berkoordinasi memilih antara dengan disatukan pembelajarannya dengan sekolah yang terdekat ya Ajat. Ya. Baik, dan untuk olah TKP sendiri tadi juga disampaikan bahwa pihak kepolisian masih melakukan proses penyidikan begitu, dan memang seperti diketahui ada beberapa keterangan yang tadi sudah didapat bahwa lokasi ini memang tidak kali ini saja terjadi banjir tetapi sudah beberapa kali terjadi banjir begitu ya.
Kita akan mencoba kembali menghubungi Kompol Multazam, ya, Kapolsek Cilandak, untuk berbincang terkait dengan langkah apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Namun jika tadi kita menginformasikan kembali keterangan yang disampaikan oleh Muhadjir Effendi bahwa pemerintah melihat bahwa ini adalah merupakan insiden terkait dengan bencana banjir, hal-hal yang tidak diduga sebelumnya, begitu. Tapi apakah nanti ada unsur kelalaian atau tidak, nah ini nanti pihak kepolisian tentu yang akan melakukan proses penyidikan. Begitu. Pihak kepolisian masih melakukan penyidikan dan akan segera melakukan olah TKP juga ya di lokasi, karena memang tadi juga disampaikan oleh Kapolsek Cilandak Kompol Multazam Lisendra, ini belum dilakukan olah tempat kejadian perkara. Pihak kepolisian masih fokus untuk memeriksa sejumlah saksi-saksi yang berkaitan dengan robohnya tembok di MTSN 19 Cilandak, Jakarta Selatan. Dan pemirsa, kita akan coba kembali menyapa dari Kapolsek Cilandak Kompol Multazam Lisendra. Apakah sudah kembali terhubung, Pak Multazam? Baik. Ya, rupanya sudah terhubung ya, Ajat ya. Pak Multazam? Ya, iya. Baik. Sekali lagi kita ingin mendapatkan informasi untuk mereka yang sudah diperiksa. Ini siapa saja, Pak Kapolsek? Pengurus RT sudah kami periksa, namun kan untuk yang lain yang terkait masih bergulir, Mas. Masih menunggu dari Puslapor juga untuk melakukan olah TKP. Jadi semua upaya-upaya masih berjalan terkait duduk perkara penyebab terjadinya peristiwa bencana ini. Kita terus masih bekerja, dan utamanya mengamankan TKP juga, Mas, sampai saat ini. Baik, untuk olah TKP sudah dipastikan jam pukul berapa? Belum, Mas. Belum, kan masih sudah bersurat ke Puslapor, tentunya akan berproses karena Puslapor juga masih ada kegiatan di beberapa titik yang harus di-cover seluruh Indonesia, makanya menunggu kesiapan dari Puslapor. Baik. Karena Polsek bukan kapasitas untuk melakukan olah TKP kejadian seperti ini. Oke. Pak Multazam, tadi selain saksi Ketua RT yang sudah diperiksa, siapa lagi mungkin saksi nanti yang rencananya akan diperiksa oleh pihak kepolisian terkait tentunya insiden semua ini? Terkait, termasuk yang bagaimana ahli dari pengairan, kemudian ahli dari konstruksi bangunan, itu sudah menjadi SOP dalam hal penyelidikan, Pak. Baik. Pak Multazam, ini tentu tidak hanya fokus di sekolah, tapi bagaimana sebetulnya kondisi di sekitaran sekolah juga? Apakah terjadi kerusakan juga untuk rumah-rumah warga? Ini tidak ada kerusakan selain di sekolah. Karena memang ini kemungkinan besar bencana yang melanda sekolah ini. Karena air tersumbat, kemudian menggenang, dan tidak tertahan oleh tembok, dan tembok rubuh langsung menyapu sekolah. Baik, jadi hanya sekolah saja ini yang sangat terdampak begitu ya? Ya, Mas, untuk diketahui, Mas, sekolah ini seperti cekungan, seperti mangkuk. Jadi kalau memang ada air mengenang, cukup membutuhkan waktu untuk surut. Cukup lama ya membutuhkan waktu untuk surut. Baik, Pak Multazam, mungkin bisa dijelaskan kembali kronologis kejadian robohnya tembok di MTSN 19 Cilandak ini. Pukul 14.00 di tanggal 6 Oktober kemarin, kami mendapat laporan ada warga yang terdampak dari rubuhnya tembok akibat luapan air. Kemudian kami turun bersama pemerintah terkait, Damkar, kemudian dari Basarnas, BPBD, PMI, semua turun untuk memastikan tidak ada dan mengevakuasi korban dan memastikan tidak ada lagi korban jiwa. Kemudian kami melakukan penutupan lokasi, sterilisasi, dan menjaga agar tidak ada lagi barang-barang yang hilang atau rusak atau tindak pidana lain di sekitar TKP. Kemudian situasi saat ini sudah kondusif kembali, pembelajaran masih ditentukan oleh Kemenak bagaimana proses belajar mengajar karena tidak boleh berhenti. Karena Pak Menteri PMK pun sudah hadir dan Pak Menteri Agama pun dalam perjalanan ke sini, kami masih menanti begitu. Baik. Berdasarkan kronologis yang tadi dijelaskan, begitu kan ada korban jiwa sebanyak 3 orang, begitu kemudian juga ada korban luka. Lalu mungkin bisa dijelaskan, Pak, saat itu aktivitas siswa sedang apa gitu sehingga memang ada korban jiwa?
Informasi yang kita himpun, para siswa ini kan masih di dalam jam pelajaran karena mereka pulang di pukul 15.00, mereka menunggu pulang dan menunggu hujan reda, mereka bermain-main di sekitar halaman sekolah. Kebetulan tiba-tiba tembok rubuh akibat tekanan air yang begitu besar. Begitu, Mbak. Berarti airnya itu datangnya secara mendadak seperti itu atau mungkin? Ya, airnya sudah ada memasuki sekitar 20-30 cm masuk ke sekolah, namun yang tertampung di tembok yang mengakibatkan robohnya gedung, tentunya tiba-tiba menambah debit air ke dalam sekolah. Mas, saya boleh izin tinggalkan dulu ya sebentar. Mohon maaf. Ya. Baik. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya, Kompol Multazam Lisendra, Kapolsek Cilandak sudah berbagi informasi bersama kami terkait dengan musibah robohnya tembok sekolah yang mengakibatkan 3 korban meninggal dunia dan ada beberapa siswa tadi yang mengalami luka-luka begitu ya.